Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Perilaku Organisasi kelas K akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bab kepribadian. Saya Fiorentiana Amanda Utarani, NIM 2018-458, akan menjelaskan mengenai lembar kerja 3 tipe kepribadian dan kesesuaian pekerjaan. Poin A, ada tipe kepribadian dari masing-masing anggota kelompok. Fiorentiana Amanda Utarani dengan skor 16 dan tipe kepribadian ESFJ. Yang kedua ada Faida Sulistiani dengan skor 15 dengan tipe kepribadian ENFJ. Yang ketiga ada Nanda Echa Herdianti dengan skor 15 tipe kepribadian ESFP. Yang keempat ada Anissa Prima Yulianti dengan skor 16 dengan tipe kepribadian INFJ. Dan yang terakhir kelima ada Ferdian Putra dengan skor 13 dengan tipe kepribadian ENFJ. Jadi pada bagian B ini membahas mengenai tipe kepribadian, pekerjaan yang sesuai, job description, dan job specification. Yang pertama ada tipe kepribadian ESFJ, di mana orang yang memiliki tipe kepribadian ESFJ ini selalu memandang serius tanggung jawab untuk membantu dan melakukan hal yang baik. Kepribadian ini mempunyai sifat yang ramah, suka bicara, teliti, dan memimpin. Kemudian pekerjaan yang sesuai untuk orang yang memiliki kepribadian ESFJ yaitu bisa sebagai manajer kantor. Karena dalam melakukan pekerjaannya, manajer bertipe kepribadian ESFJ ini memiliki keharmonisan dan dukungan penuh semangat. Pekerjaan yang memberi mereka ruang untuk berinteraksi dengan banyak orang juga cukup ideal untuk orang yang memiliki kepribadian ini. Tidak hanya itu, sifat yang teliti, memimpin, ramah juga mendukung orang yang bertipe ESFJ ini menjadi seorang manajer. Kemudian job description yang pertama yaitu mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional, memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor, memonitori segala kegiatan operasional perusahaan, memantau prosedur operasional manajemen risiko, melakukan pengembangan kegiatan operasional, observasi terhadap kinerja karyawan, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor, dan yang terakhir memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya. Kemudian untuk job specification-nya, pendidikan minimal S1, kemudian berusia maksimal 25 tahun, memiliki kemampuan yang luas, memiliki kepribadian yang baik, memiliki pengalaman yang luas, dan dapat bekerja sama dengan teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Faida Sulistiani, NIM 463. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kepribadian ENJF, di mana tipe ini adalah seseorang yang memiliki sifat empati yang tinggi, orang lain menganggap mereka bersikap hangat. Jadi, ENJF sendiri merupakan orang yang peduli dan bisa mengerti orang lain. Mereka ini terbilang unik karena seperti memiliki kemampuan spesial untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Dan ketika berada dalam sebuah kelompok, ENJF akan memudahkan rekan-rekannya. Mereka akan menghadirkan suasana kepemimpinan yang penuh semangat. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang sesuai. Sesuai dengan tipe kepribadian ini, pekerjaan yang sesuai itu seperti manajer sumber daya manusia, manajer personalia, psikologis, guru, konselor karir dan sekolah, dan selanjutnya masih banyak lagi pekerjaan yang cocok. Dan selanjutnya adalah job deskripsi. Job deskripsi personalia, profesi yang cocok untuk ini membuatmu sangat tertantang. Jadi, tetapi setiap tantangan yang dipastikan dapat menyelesaikannya dengan baik. Pekerjaan adalah usaha setiap orang untuk menyalurkan bakat atau minatnya serta untuk memperoleh pendapatnya. Jadi job description yang cocok buat ENJF sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan, pekerjaan yang sesuai, jadi bisa manajer personalia. Terus selanjutnya job spesifikasi terhadap manajer personalia. Jadi yang pertama adalah memiliki pengalaman kerja di bidang personalia selama minimal 5 tahun. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik,
memiliki bisnis knowledge yang baik, dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi di perusahaan secara selektif, dan memiliki kesehatan yang baik. Selanjutnya, menguasai manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ece Herdianti, NIM 466. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kepribadian dari masing-masing anggota kelompok kami. Nah, di sini saya sendiri memiliki kepribadian ISFP atau Extrovert Sensing Feeling Perceiving. Nah, orang dengan tipe kepribadian ISFP ini memiliki kemampuan intrapersonal yang kuat. Di dalam kehidupan, mereka berperan sebagai pendamai. Mereka bukanlah pemberi nasihat terbaik karena mereka tidak begitu suka dengan teori. Tetapi seorang ISFP itu bagus ketika memberikan perhatian secara langsung kepada orang lain. Mereka hanya akan merasakan apa yang terjadi, tetapi tidak dapat melihat konsekuensi apa yang terjadi ketika mereka berbuat sesuatu. Orang dengan kepribadian ISFP ini adalah penyayang kepada sesama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan yang sesuai. Nah, di sini pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian ini yaitu adalah manajer marketing. Orang yang memiliki kepribadian ISFP itu dapat bekerja sebagai manajer marketing karena dalam pekerjaannya itu mempunyai karakter yang ramah dan mudah bergaul. Ia juga akan memberikan energi positif di lingkungannya sehingga orang yang bekerja bersama akan merasa senang dan akan terbantu pekerjaannya. Selain itu, manajer marketing itu juga cocok dengan tipe kepribadian ini karena kepribadian ini lebih fokus bekerja secara bersama-sama dan menghabiskan waktu bersama orang lain sehingga pekerjaan ini bisa memberikan kontribusi terbaik dengan tim. Lalu ada job description. Manajer marketing ini yang pekerjaannya sesuai dengan kepribadian ISFP itu harus bisa menentukan target pasar dan harus merencanakan peluncuran produk baru serta mengembangkannya sesuai dengan keadaan di pasaran. Tidak lupa juga, manajer marketing harus bisa membuat strategi agar mendapatkan peningkatan saat penjualan produk. Dan yang terakhir, manajer marketing itu harus bisa memastikan agar perusahaannya itu bisa mencapai target penjualan. Selanjutnya ada job specification. Nah, spesifikasi yang harus dimiliki oleh manajer marketing itu adalah minimal pendidikan S1 dan diutamakan lulusan ekonomi. Usia minimalnya 24 tahun dan harus mempunyai pengalaman di bidang marketing minimal juga 1 tahun. Selain itu harus memiliki komunikasi, strategi pemasaran, serta daya analisa yang baik. Dan tidak lupa, manajer marketing itu harus memiliki kemampuan brand marketing yang baik, serta bisa menggunakan internet dan media sosial dengan baik. Nama saya Anissa Prima Yulianti, NIM 471. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kepribadian INFJ, pekerjaan yang sesuai, job description, dan job specification. Yang pertama yaitu tipe kepribadian INFJ. Tipe kepribadian ini memiliki rasa idealisme dan moralitas sejak lahir, tetapi yang membedakan mereka dengan tipe kepribadian idealistik lainnya adalah ketegasan dan tekad mereka. INFJ itu bukanlah pemimpi yang malas, tetapi orang yang mampu mengambil langkah nyata untuk mewujudkan tujuan mereka dan meninggalkan dampak positif yang abadi. Orang dengan tipe kepribadian ini itu sangat tegas dan berkemauan keras. Akan tetapi dia jarang menggunakan energi itu untuk keuntungan pribadinya sendiri. Tipe INFJ itu akan bertindak dengan kreativitas, imajinasi, itikat, dan sensitivitas, bukan untuk menciptakan keuntungan, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang sesuai untuk kepribadian INFJ, yaitu bagian HRD. INFJ itu seringkali ditemukan membuat dunia bisnis sedikit lebih manusiawi. Contohnya tadi seperti bagian HRD, kemudian bisa juga pelatihan atau lebih kepada profesi kemanusiaan seperti hukum atau lawyer dan lain-lain. Pada dasarnya INFJ itu adalah pemikir atau thinker dan menghargai karir yang memungkinkan mereka menggunakan kecerdasan mereka pada masalah yang menarik perhatian mereka. Kemudian INFJ itu juga sebenarnya cocok dalam pekerjaan apa saja.
Hanya saja kekurangan mereka itu mereka agak sulit untuk beradaptasi. Selanjutnya yaitu job description. HRD itu bertugas untuk melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, mulai dari persiapan yang meliputi faktor internal dan eksternal. Kemudian bertugas untuk merekrut tenaga kerja dan menyeleksi tenaga kerja tersebut. HRD itu juga bertugas dalam pengembangan dan evaluasi karyawan, agar setiap karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perusahaan atau organisasi. Maka ia harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu job specification. HRD itu pendidikannya minimal S1 untuk semua jurusan, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemudian dapat menerjemahkan strategi perusahaan dalam bentuk kebijakan HR yang tepat, kemudian dapat mengelola perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan secara efektif, kemudian memiliki business knowledge yang baik, memiliki kemampuan dapat mempengaruhi dan memahami orang lain, kemudian memiliki kemampuan khusus seperti dalam pengoperasian alat tes psikologi, kemudian memahami undang-undang ketenagakerjaan, kemudian memahami sistem penggajian dan lain-lain, serta memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses rekrutmen. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang job deskripsi dan job spesifikasi, yaitu di mana ada tentang tipe kepribadian INFJ, pekerjaan yang sesuai, kemudian job description sama job specification. Nah, di sini untuk tipe kepribadian INFJ adalah pemimpin sejati, penuh semangat dan karismatik. Ia pun termasuk tipe yang langka. Hanya 2% orang di dunia merupakan kepribadian MBTI. Kepribadian INFJ banyak ditemukan di bidang politik, melatih dan guru. Ada juga yang jadi motivator. Dan pengaruh alami yang ia punya, INFJ paling bahagia bila berhasil memandu orang lain untuk memperbaiki diri. Kemudian, untuk pekerjaan yang sesuai, salah satunya yaitu menjadi konsultan bisnis karena sesuai dengan tipe kepribadiannya yang dapat memberikan motivasi kepada individu yang lain. Kemudian pada job description, tugas untuk konsultan bisnis umumnya dimulai dengan memahami apa yang ingin diperbaiki atau dibenahi oleh klien. Ini mungkin termasuk meninjau laporan keuangan, mengevaluasi pesaing, dan menganalisis praktik bisnis. Setelah penelitian selesai, konsultan bisnis dapat mengembangkan model bisnis baru atau menyiapkan rekomendasi dan menyampaikan kepada klien. Kemudian untuk job specification, pengalamannya terbukti sebagai konsultan bisnis atau setara pengetahuan tentang beragam masa bisnis seperti TI, kemudian pemasaran, SDM, dan lain-lain. Terus kemudian kemahiran dalam Microsoft Office, keakraban dengan beragam pilihan perangkat lunak manajemen bisnis seperti CRM, ERP, dan lain-lain. Kemudian dan basis data, keterampilan komunikasi dan interpersonal yang luar biasa, pikiran analitis dengan pengumpulan data dan keterampilan analisis yang sangat baik. Kemudian bakat dalam pemecahan masalah yang kreatif atau PSG atau PA dalam administrasi bisnis atau bidang terkait. Misal MSc atau MA dalam bidang bisnis khusus akan menjadi keuntungan. Konsultan manajemen bersertifikat merupakan nilai tambah. Jadi pada poin ke-C ini membahas mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing tipe kepribadian serta tokoh sukses dari tipe-tipe kepribadian tersebut. Yang pertama ada tipe kepribadian ESFJ, di mana tipe ini memiliki kelebihan kemampuan praktikal yang kuat, perasaan kuat pada tugas atau pekerjaan, sangat loyal, sensitif dan hangat, bagus dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Kelemahannya yaitu mudah khawatir dengan status sosial mereka, tidak fleksibel, enggan untuk berinovasi dan berimprovisasi, lemah menghadapi kritikan, terlalu membutuhkan apresiasi, dan terlalu selfless. Kemudian ada pun tokoh-tokoh sukses dari tipe kepribadian ESFJ yaitu Terry Bradshaw, Sally Field, Bill Clinton, Nancy Kerrigan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta tokoh yang sukses dalam kepribadian ENJF. Jadi, kelebihannya sendiri adalah gemar untuk selalu menolong orang lain yang kesusahan, karisma yang kuat, sosoknya hangat dan terkenal di lingkungannya. Mereka mengerti bagaimana untuk bisa membuat orang lain nyaman ketika berada di dekatnya, pandai untuk melihat latar belakang dari orang lain, terus adanya sosok kepemimpinan yang alami, mampu untuk menginspirasi serta meyakinkan orang lain, rasa toleransinya cukup tinggi, dan bisa dipercaya juga pekerja keras. Kekurangannya adalah terlalu memperhatikan kondisi orang lain sehingga terkadang sering lupa akan kepentingannya diri sendiri. Terlalu sering mencemaskan orang lain, terlalu peka sehingga mudah untuk merasa kecewa kepada orang lain, rentan kepada kritik, sulit mengambil sebuah keputusan yang berat. Selanjutnya, tokoh yang sukses adalah Bill Clinton, Sally Field, dan William McKinley. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari pemilik kepribadian ISFP ini. Yang pertama ada kelebihan. ISFP ini suka berteman, suka menampilkan aura optimis, sangat suka bersosialisasi, dan menyukai hal-hal yang spontan dan praktis. Lalu untuk kelemahannya dari kepribadian ISFP ini, yaitu memiliki sifat emosional yang susah untuk diatasi. Selain itu, kepribadian ini juga mudah bosan ketika melakukan sesuatu dan terkadang kurang bisa fokus karena tidak bisa memfokuskan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Untuk tokoh sukses kepribadian ISFP ini ada Marilyn Monroe, ada Bob Hope, ada Adele, dan ada Adam Levine. Selanjutnya yaitu kelebihan, kekurangan, dan tokoh sukses dari kepribadian INFJ. Kelebihan kepribadian INFJ itu sebenarnya INFJ itu adalah introvert, tetapi mereka itu pintar dalam bergaul. Kemudian mereka mempunyai intuisi yang tajam, terus mempunyai empati yang tinggi, serta merupakan seorang visioner. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu INFJ itu adalah orang yang sensitif, kemudian sulit membuat keputusan yang berat. Terkadang INFJ itu juga susah untuk dipahami serta dia perfeksionis. Tokoh suksesnya yaitu ada Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Lady Gaga. Selanjutnya pada poin D, faktor yang paling penting dalam mengutamakan pekerjaan yang ideal. 1. ISFJ. Sebaiknya pikirkan juga diri sendiri, jangan mengorbankan diri hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Apalagi dalam dunia pekerjaan, tidak semuanya harus mengorbankan diri sendiri secara terus-menerus. Kamu harus bisa mengukur harga diri, jangan menilai harga dirimu hanya dari penghargaan, perlakuan, dan pujian dari orang lain. Ketika akan mengambil sebuah keputusan, terutama dalam memilih pekerjaan, kamu bisa meminta pendapat orang lain. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih tegas. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Kamu harus berani menerima tanggung jawab. Belajarlah untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Ketika ada konflik, hadapilah, jangan melarikan diri terus. Jadi, kelak dalam dunia kerja, jangan sampai hal ini terjadi kembali. Yang kedua, yaitu INFJ. Bagi seorang INFJ perlu diperhatikan kembali dalam mengutamakan pekerjaan pada pribadinya, di mana jika hanya ingin menyenangkan orang lain, jangan sampai seorang INFJ mengorbankan dirinya sendiri. Jangan pula mengukur harga diri dari bagaimana perlakuan orang terhadap kamu. Kamu tidak boleh kecewa ketika orang lain tidak seperti yang kamu inginkan. Maka dari itu, pertimbangkan kembali dalam memilih pekerjaan. Apakah sudah siap menerima resiko yang bertolak dalam kepribadian karena banyak pekerjaan yang memiliki lingkungan yang kurang sesuai. Seorang INFJ, walaupun memiliki jiwa pemimpin, belajar untuk tegas dalam menghadapi semua hal, mulai dari mengambil keputusan sampai tegas ketika menghadapi konflik dan kritik. Poin utama ketika memimpin harus membenahi hal tersebut. Selanjutnya, di ketiga ada ISFP. Ketika harus memilih pekerjaan, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Kamu harus belajar fokus dan jangan mudah berpaling ke hal lain, terutama ketika sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting.
Cobalah untuk tidak menerima sesuatu hanya dengan sekali lihat saja. Kamu perlu mendengarkan semuanya dan membiarkannya sampai mengendap, baru kemudian menggunakan apa yang kamu untuk bertindak. Kamu perlu memperhatikan apa yang ada di sekitarmu. Setelah itu, sadari bahwa di dunia pekerjaan nanti ada berbagai macam kepribadian orang. Mereka melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, dengan jangan memaksakan diri dengan ingin menyenangkan semua orang. Kamu juga harus sadar bahwa tidak semua orang dapat menyenangkan kamu. Jadi cobalah untuk mempertimbangkan pekerjaanmu dari hal tersebut agar lebih nyaman saat menjalankan. Kalaupun ada yang berbeda, cobalah untuk menjadi counter buat diri sendiri agar dapat menerima hal tersebut. Kemudian, ESFP adalah orang yang cenderung materialistis. Perlu diingat, tidak semuanya itu bisa diukur dengan materi atau uang. Jadi, jangan semua pekerjaanmu terlalu diukur dari materi, apalagi kalau masih ingin mencari pengalaman dan menambah ilmu. Yang terakhir, yaitu ada INFJ. INFJ perlu sadar akan kelemahannya, seperti terlalu keras dalam menilai orang lain. Mereka sebaiknya terlebih dahulu menilai diri sendiri dengan lebih jujur, apalagi untuk memilih dalam menilai pekerjaan nantinya. Seorang INFJ sekali-kali perlu untuk tidak menilai orang lain dan menerima pendapat yang disampaikan kepada mereka. INFJ perlu terlebih dahulu menilai diri sendiri sebelum menghakimi orang lain. Ketika kamu di dunia pekerjaan, lebih baik perhatikan kembali apa yang ada di dalam diri sendiri. Sudah sejauh mana dalam bertindak, lalu pertimbangkan kembali antara baik dan buruknya, lalu pantas atau tidak pantasnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam dunia kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.